bagus, ini keren, ini yang nulis si ini, yang nulis si itu, terjual bla 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 gitu. Ya oke, itu untuk marketing oke ya. Cuman aku memposisikan diri sebagai Halo, selamat datang di Podcast Nura. Bareng saya, Nur Hadi, editor buku anak di Nura Publishing bersama Mbak Elvira. Halo. Nah, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang rembuku. Mungkin banyak yang belum tahu ya apa itu rembuku, tapi di kalangan komunitas atau enggak para pemerhati bacaan anak itu sudah ada yang tahu tentang rembuku itu. Nah, kenapa saya ingin membahas soal itu? Karena saya merasa grup itu, entah komunitas, nanti kita tanya bareng-bareng deh sama Mbak Elviranya tuh. Jadi rembuku itu saya mendapatkan banyak hal yang menarik tentang informasi-informasi buku anak, bacaan anak khususnya di Indonesia gitu. Nah, untuk menjawab penasaran saya dan juga mungkin teman-teman tentang apa sih rembuku, siapa sih rembuku itu, kita tanya langsung aja nih ke Mbak Elvira. Halo Mbak Elvira, gimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Nah, sebelum mulai membahas soal rembuku nih, saya pengen tahu nih, Mbak Elvira itu siapa sih dan aktivitasnya tuh apa aja gitu. Oke, sebelumnya makasih banget Nora udah diajak di sini ngobrol di sini. Saya Elvira. Saya sebenarnya siapa ya? Saya cuma ibu rumah tangga sebetulnya. Saya ibu rumah tangga, jadi sehari-hari memang fokus di rumah. Cuman ada pekerjaan lain, Mas Hadi. Freelance editor. Oh, freelance editor. Freelance editor. Jadi memang buku anak? Enggak. Oh, enggak. Editor bahasa. Oh, editor bahasa. Jadi emang cari pekerjaan yang bisa fit sama ibu rumah tangga gitu. Oh, jadi kebetulan bisa remote juga kerjaannya. Jadi itulah saya. Nah, itu sih saya itu. Cuma saya memang dapat kesempatan untuk menyelesaikan 2 studi sastra saya di Jogja. Sastra tentang sastra Indonesia aja? Yang S1 tentang sastra Inggris, yang kedua tentang ilmu sastra di UGM. Oh, oke. Nah, rembuku kan pembahasannya tuh sastra anak gitu ya. Nah, Mbak Elvira tuh punya kecenderungan suka sama sastra anak atau gimana gitu? Iya, jadi itu berawal dari suatu hari ada teman saya pulang dari Inggris. Tahun berapa itu? Tahun berapa ya? Oh, udah lama ya? Lama. Waktu saya nyelesain skripsi. Nah, teman saya itu ngasih saya buku gitu ya. Kok bukunya bagus nih, buku anak gitu ya dari sana, Anthony Brown. Sampai sekarang saya suka banget tuh buku. Nah, dari situ terus saya pengen ini harus jadi skripsi nih ya kan. Dulu so idealis gitu ya nggak sih gitu kan. Tapi ada masalah itu buku bergambar. Jadi nggak diterima sama dosen saya, nggak bisa, ini bukan sastra nih. Karena nggak ada tulisannya dikit, terus kamu tuh mau ngebahas apa? Terus kamu cuma ngambil kalimat-kalimat segitu doang gitu. Terus saya, gitu ya? Itu ada dianggap remeh dikit ya sastra anak gitu ya? Dianggap remeh jelas. Karena itu tadi ya, aku nggak tahu ya, mungkin balik lagi ke budaya di masing-masing universitas ya, tempat studi gitu. Ada yang sudah mulai gitu ya, misalnya neliti pakai cultural studies. Jadi nggak cuman yang dianggap teks, nggak cuman teksnya doang, nggak cuma tulisannya. Bukan intrinsiknya ya, bukan. Tapi gambarnya juga udah mulai kayak gitu. Nah, itu tergantung. Nah, kebetulan universitas saya tuh nggak kayak gitu. Akhirnya ganti objek, pakai novel anak. Oh, novel anak siapa karangan? Karena sastra Inggris waktu itu jadinya Laura Ingalls, Little House in the Prairie itu. Nah, pas yang tadi siapa namanya? Anthony Brown, apa yang membuat Mbak Elvira tertarik sama buku itu? Picture book. Jadi judulnya saya lupa pokoknya. Pokoknya dia selalu pakai karakter gorila. Ada beberapa gorila, Voice in the Park kalau nggak salah waktu itu ya. Jadi dia tuh menggambarkan orang, tapi itu tuh mukanya muka gorila.
Oh, pernah lihat deh kayaknya. Muka gorila. Ya maksudnya pakai baju manusia. Pakai baju, tapi gorila. Dia juga orang gitu, maksudnya berteman kayak gitu. Oke. Nah, dia punya, terus gue bilang, ini kayaknya ada sesuatu nih. Gue pengen, maksudnya karena lagi ngerjain skripsi juga, pengen nih kayaknya ya diteliti gitu kan. Tapi itu tadi kepentok itu. Ya udahlah, akhirnya masuk ke novel anak tadi. Ternyata dari situ aku belajar bahwa ada banyak dalam tanda kutip ketidakadilan, bahwa kadang-kadang di novel atau di buku anak-anak itu ada yang namanya apa ya, kalau kita bilang, kita tuh kadang ngelihat anak tuh sebagai sesuatu yang lain gitu loh, sebagai bukan kita, sebagai yang asing, yang terpisah dari orang tua. Other gitu ya kalau di teori poskol. Terus itu dibikin ada lebih rendah gitu loh, dilihat sebagai hal yang lu lebih nggak ngerti, badan lu lebih kecil, nggak kuat, terus hanya digerakkan oleh desire gitu ya. Belum dianggap manusia gitu ya, kasarnya. Kayak gitu. Jadi skripsi gue bunyinya adalah karakter orang dewasa itu adalah suci di novel tersebut ya. Suci, terus habis itu sangat hebat, terus sangat panutan, terus dia sumber pengetahuan, sumber moral gitu. Nah, anak-anak sebaliknya. Anak-anak dilihat sebagai, pokoknya kalian tuh bisanya cuma ngomongin desire, pokoknya digerakkan oleh itu tadi, hasrat ya. Terus habis itu kalian tuh tergantung sama kita, ya itu memang ada benarnya gitu. Cuman kalau nggak disadari itu bikin jadi emang semua anak kayak gitu. Kayak gitulah intinya. Oh, jadi tuh awal mula tertarik sama buku anak ya? Kayak bacaan gitu. anak. Nah, kita lanjut ke masalah inti pembahasan nih soal rembuku nih. Rembuku tuh apaan sih gitu? Kadang saya bingung. Dibilang komunitas kayaknya bukan komunitas, dibilang lembaga bukan lembaga, yayasan apalagi kan. Nah, jadi biar teman-teman pada tahu tuh rembuku itu apa sih? Mulai dari penamaan dan semacamnya gitu. Jadi awalnya karena aku akhirnya memutuskan untuk sekarang jadi ibu gitu ya. Terus tapi aku masih punya keinginan untuk ngobrolin soal buku anak, soal sastra anak, dan kebetulan dapat kesempatan untuk belajar formal gitu ya. Sebenarnya ini cara untuk mengejawantah membumikan ilmu-ilmu yang aku dapat di kampus itu. Aku bisa apa nih gitu kan. Maksudnya gini ya, sekarang jadi ibu nggak gampang gitu. Terus jadi ibu kadang-kadang dibilang, ngapain udah sekolah tinggi-tinggi gitu kan, S2 gitu, cuma di rumah aja kayak gitu kan. Nah, terus aku mikir, aku bisa apa ya gitu. Jadi aku cari suatu bentuk, sebetulnya suatu bentuk yang bisa aku kerjakan tapi juga masih aku sukai gitu, dan aku bisa gitu. Nah, akhirnya aku mulai rembuku. Jadi awalnya itu sebenarnya cuma proyekku pribadi gitu ya. Sebenarnya cuma aku pribadi gitu. Jadi aku mau ngebahas nih gitu buku anak. Tahun berapa tuh? Ingat? Pandemi sih. Oh, pas pandemi ya, 2020. 2020 ya? 2020 atau 19 gitu. Itu aku pengen mulai nih, aku mau nge-review. Dan aku juga gemes karena beberapa, jadi kan gini ya, buku anak tuh banyak banget. Terus yang jualan buku anak tuh juga banyak, Justip dan lain-lain gitu. Reseller. Aku kadang gemes gitu ya masuk ke grup mereka itu karena ini bagus, ini keren, ini yang nulis si ini, yang nulis si itu, terjual bla 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 gitu. Ya oke, itu untuk marketing oke ya. Cuman aku memposisikan diri sebagai ibu yang harus bayar sekolah, yang harus beli minyak goreng, yang harus beli skincare misalnya. Apakah kita nggak akan terus-terusan kemakan marketing kalau cuman gitu doang? Kita harus lebih bisa deep, milih. Lebih dalam lagi kita nggak cuman bilang buku itu tuh bagus, keren, penjualannya sekian. Kita harus kasih tahu buku itu tuh apa, kenapa. Kayak gitu. Ini aku sebagai pembaca ya, karena aku bukan kreator buku gitu, dan bukan penerbit dan bukan distributor. Jadi mungkin beda angle-nya. Tapi
Tapi aku pikir banyak yang kayak aku gitu ya. Apa sih namanya? Sebagai pembaca, jenuh sebagai ya, ibu. Melihat informasi ketika ada jenuh orang. Dan kadang-kadang karena itu ngeri banget, Mas. Jadi ya fix di grup WA tuh gitu. Terus aku bilang, itu fix maksudnya apa? Beli gitu? Beli. Fix tuh beli. Ya beli gitu. Terus aku bilang, ini serius. Jadi ya mungkin mereka udah percaya ya sama just tip-nya itu atau yang punya toko buku gitu. Tapi aku mencoba untuk aku bisa ngapain, dan aku nggak bisa dong mengkritik, kan itu duit mereka gitu kan, nggak bisa lah. Jadi menurut Mbak Elvira tuh ada yang kurang, apa sih, informasinya hanya kelebihan? Iya, kelebihannya nggak detil, kelebihannya cuma bagus, keren, hebat, ilustrasi penuh warna, kayak gitu. Terus apalagi ya, belum lagi kalau pengarang tertentu gitu ya kan udah terkenal banget, udah menulis ratusan buku ini ya. Menulis ratusan buku, terjual sekian gitu kan. Nah, menurutku ini nggak bijak juga, karena apakah satu penulis juga karyanya selalu bagus? Kan nggak juga. Betul. Jadi kita harus ngomongin si bukunya buku itu secara mandiri kayak gitu. Nah, ini kok jadi panjang ya? Iya, nggak apa-apa. Jadi tuh awalnya tuh kayak gitu, aku mau bikin nih gitu, review aku pribadi gitu. Makanya itu kenapa itu aku seneng banget banyak teman-teman yang bikin review di Instagram. Tapi sayang sekali kalau reviewnya cuman ya itu oke, beberapa halaman, gimana pengalaman mereka membaca. Aku mau lebih lagi gitu ya, lebih dalam. Itu kenapa aku akhirnya mengarahkan tulisan-tulisanku ke blog. Oh, awal mula Rembuku tuh blog. Iya, betul, blog pribadi. Jadi itu apa sih namanya? Ya kalau bisa aku mempertanggungjawabkan itu gitu ya. Kenapa aku bilang itu menarik gitu ya? Kenapa aku bilang ini beda bukunya? Karena pasti diulas di situ. Harus di situ gitu loh. Jadi ada pertanggungjawaban, ada deskripsinya. Kenapa gitu? Kenapa menarik? Kenapa? Dan tujuannya bukan ingin menjual buku ya, emang ingin menyebarkan bahwa buku ini bagus loh dan wajib dibaca oleh banyak orang. Kayak gitu. Atau kalau bukunya nggak bagus juga, yang nggak bagusnya kenapa? Seperti itu. Jadi itu kan menurutku itu adalah bentuk apresiasi. Jadi apresiasi itu nggak harus selalu memuja bukunya gitu. Karena aku pikir para kreator juga perlu itu, juga perlu input untuk itu gitu loh. Iyalah, maksudnya lo nggak bagus-bagus amat ternyata nulis, jadi lo harus perbaikin. Ya, misalnya kayak gitu. Soalnya kan kalau pujian kan bikin jatuh gitu, kan bikin nggak sadar kadang-kadang gitu. Jadi aku pikir aku mau mencoba, ya nggak tahu ya kita bisa netral atau enggak sih sebenarnya, kan itu juga susah gitu. Tapi at least tuh ada penjelasan, ada pertanggungjawaban di situ gitu loh. Kenapa aku bilang menarik, kenapa aku bilang ini nggak cocok, kenapa aku bilang misalnya karakternya kok wagu ya gitu, anak 5 tahun. Wagu tuh bingungin. Wagu tuh ya aneh, bahasa Jawa aneh gitu ya. Kenapa kok anak 5 tahun kok ngomongnya gini ya misalnya seperti itu. Dan aku pun bisa salah, ya nggak? Tapi aku mau itu jadi dialog. Jadi nggak apa-apa juga kalau misalnya orang nggak setuju sama tulisan. Ada kalau mau komentar kan ya? Ada. Itu awalnya. Nah, terus habis itu aku berpikir kayaknya ya nggak bisa juga ya kalau aku sendirian gitu. Jadi karena itu pandemi juga, terus aku berpikir untuk yuk kita ngobrol satu buku yuk gitu ya. Buku apa aja deh. Buku anak gitu ya? Buku anak, jelas buku anak ya. Rembuku itu ngomongin buku anak gitu. Itu singkatan bukan sih Rembuku? Enggak sih, jadi itu cuman nemu aja gitu ya. Aku awal-awal pas Rembuku, rembuk buku gitu. Ya bisa, itu akhirnya interpretasi teman-teman aja. Rembukan buku, rembuk buku atau rembuk apa. Tapi itu bukan satu kata ya emang? Enggak, itu enggak ada bahasa di daerah bukan ya? Enggak ada. Emang cuman nemu yang apa ya gitu, gitu aja gitu. Terus akhirnya kan ngebahas satu buku. Buku apa tuh? Waktu itu yang pertama kali yang dibahas Mones Guzman. Aku inget ilustratornya doang lagi. Yang buku Indonesia? Bahasa Inggris sih, cuman ilustratornya Mones ya. Nggak apa-apa cari. Cari tahu ya. Aku lupa. Di Rembuk Buku 1 itu tahun 2019 apa 20 ya? Sebentar ya, saya ngintip dulu. Itu diskusinya di Zoom? Di Zoom. Nah, ntar aku ceritain. Nah, kenapa di Zoom? Karena supaya bisa menjangkau lebih banyak orang. Oke, aku nggak bisa menjangkau semua orang. Iya. Tapi aku mau menjangkau teman-teman juga yang nggak bisa datang gitu. Maksudnya daripada. Emang online kan? Apa online, emang online? Online, benar. Oke. Itu kan pertemuan pertama kan?
Apa sih namanya acara diskusi pertama yang How I Send My Hug Around the World. hak? Hug. Oh. Hug. Donna Ellen Conrad, Mones Guzman, iya, ilustrator Bali ya. Aku juga baru tahu Ilustrator Bali. sebetulnya. Oke. Jadi kenapa ini lucu? Karena aku cuma dapat donasi waktu itu. Aku mau beli ini buku, teman-teman mau nggak ya ngebahas. Jadi konsepnya ini menurutku sendiri, aku suka sih sama konsepnya. Jadi satu buku dibahas sama beberapa teman, gitu. Jadi memang Rembuku memfasilitasi teman-teman yang aku minta membahas itu dengan aku kirimkan bukunya gitu. Okay. Tapi aku sama sekali, ini aku pertegas lagi ya, aku sama sekali nggak menerima endorse atau apa dari kreator, dari penerbit. Ya, jadi itu penerbit enggak. mau nih dibahas sama Rembuku, Mbak Elvira tolong dong bahas tuh, nggak mau ya? Enggak sampai sekarang. Sebenarnya kalau ada perjanjian boleh. Perjanjiannya adalah buku itu dibahas terserah sama yang ngebahas. Bisa horor. Jadi kalau yang ngebahas itu bilang bukunya keren, alhamdulillah ya. Iya, benar. Kalau dibilang ini bukunya apaan sih, ya nggak apa-apa dong. Iya, tapi teman-teman kalau teman-teman mau tahu ya, kalau udah dibahas sama Rembuku itu istilah kata bukan cuma dagingnya aja, tapi sampai tulang-tulangnya gitu kan. Makanya kalau saya bilang tuh sempet ke teman-teman di Rembuku, ngeri kalau dibahas sama Rembuku. Soalnya saya pernah ngikut di Zoom ya, acara di Zoom salah satu karya beberapa karya salah satu penulis Indonesia gitu, buku anak, Novel ya. Novel ya, beberapa novelnya dibahas. Oh, sedalam ini ternyata pembahasannya. Walaupun mungkin maksudnya ketika mendengarkan acara itu jadi malas beli bukunya, tapi seenggaknya itu acara bermanfaat banget buat saya sebagai kreator. Oh, banyak hal yang bisa dipelajari. Nah, itu kan acara pertama itu ya. Maksudnya penontonnya apakah banyak? Apakah udah dikenal? Apakah semenjak masih di blog itu udah ada pembacanya? Di blog udah ada beberapa yang baca. Udah ada beberapa. Tapi mungkin karena itu cuma tulisanku dan aku siapa sih gitu. Itu juga akhirnya kurang membuka ruang gitu. Nah, akhirnya dari blog itu aku membuat semacam konsep acara bahwa yuk kita diskusi bareng gitu. Akhirnya aku sedikit menggeser Rembuku ini jadi ruang untuk membicarakan buku anak. Sastra anak boleh, buku anak boleh, buku cerita bergambar boleh gitu, atau dongeng anak boleh gitu. Jadi aku cuma mau ini jadi ruang pertemuan, nggak cuma aku, tapi teman-teman juga gitu. Teman-teman boleh siapapun, boleh pembaca, boleh kreator, boleh penerbit gitu. Aku mau ini jadi ruang, tapi utamanya adalah mereka harus membaca bukunya, kayak gitu. Jadi ini bukan acara promosi buku gitu ya, bukan acara peluncuran buku juga, tapi kita benar-benar ngebahas. Kita sudah baca bukunya, kemudian kita ngobrol bareng gitu. Jadi tuh yang inisiatornya emang dari Rembuku sendiri ya, bukan dari penerbit, bukan dari penulis, tapi bisa juga event itu terjadi ketika ada kejadian kayak lupus ya, yang waktu itu kan almarhum Hilman meninggal. Betul. Rembuku bikin acara tentang ngobrol lupus kayak gitu. Nah, itu acara keberapa tuh? Oh, maaf. Sebenarnya Rembuku udah ngadain berapa beberapa ya. Kalau acara yang itu, jadi Rembuku ini punya beberapa segmen gitu ya. Oke. Bukan segmen, apa tuh? Punya beberapa program. Yang pertama kadang ngobrol Instagram live gitu, biasanya biasanya sama teman-teman, boleh penulis, boleh ilustrator. Kemarin juga barusan ngobrol tentang apa tuh yang teman-teman pengen bukan dongeng, buku klasik, belum buku klasik yang sama Sida tapi folklore. Nah, tentang folklore itu juga. Jadi sebenarnya aku memang pribadi hanya memfasilitasi teman-teman nih butuh apa gitu. Jadi memang yang sering kulakukan adalah mengamati ya, baca arus gitu ya, nih teman-teman nih lagi butuh apa sih gitu. Contohnya itu, jadi bikin Instagram live tentang folklore sama ahli ya. Ahli itu dalam tanda petik dia yang lebih tahu gitu tentang itu. Nggak tahu dosen, nggak tahu ilustrator, nggak tahu. Nah, untuk yang pengisinya kan emang orang-orangnya bisa dibilang orang-orang hebat semua, itu emang kenal apa diundang aja dan mereka mau emang, atau enggak mereka emang anggota Rembuku? Aku nggak tahu ya, Rembuku tuh ada anggotanya, ada anggotanya atau enggak ya?
Jadi sebenarnya di Rembuku sendiri tuh orang-orang yang aktif di situ dari kalangan apa aja sih kalau boleh tahu? Jadi aku ngebayangin gini ya Mas Adi, Rembuku tuh kayak pendopo. Tempat gitu ya, tempat ruang. Pendopo itu kan terbuka ya, ruang terbuka kayak panggung tapi terbuka gitu. Siapa aja boleh datang, siapa aja boleh ngobrol. Kalau lagi sepi ya sepi gitu ya, nggak ada orang, nggak ada aktivitas gitu. Tapi kalau lagi rame, misalnya orang mau istirahat atau mau ngelempar apa ya, ngelempar pertanyaan atau ngelempar apa tuh namanya, ngelempar pancingan atau apa yang lagi ini gimana sih menurut tentang teman-teman? buku anak ya? Tentang buku anak itu sangat boleh. Gitu. Jadi memang ini bentuknya menurutku juga agak unik gitu ya. Iya, makanya komunitas bukan, lembaga bukan, yayasan bukan, jadi ya anggapnya pendopo ya. Iya gitu, jadi ruang orang ngobrol tentang buku betul. anak. Aku juga memang nggak mau gini, aku juga nggak mau membebani teman-teman dengan tetek bengek itu gitu ya. Dengan siapa nih ketuanya, siapa divisi apa, edukasi atau apa, nggak usah. Jadi egaliter ya, maksudnya setara gitu. Pokoknya kita setara aja. Kalau ada yang punya makanan, ayo dimakan bareng, misalnya gitu. Ada yang punya minuman, minum bareng. Okay. Kalau ada yang punya masalah, ya ayo kita obrolin. Siapa tahu di sana bisa nyelesain kayak gitu. Gitu sih. Jadi bisa dibilang ada peralihan media ya. Pertama kan Rembuku blog, terus beralih ke Zoom. Nah ternyata ramenya tuh di WhatsApp. Gitu kan. Kalau sekali ngobrol tuh ratusan gitu, dan pembahasannya tuh daging semua menurut saya. Nah, peralihan ke grup WhatsApp itu disengaja apa nggak disengaja kayak gitu? Itu sama natural. Oh, bener-bener natural, organik banget tuh semuanya ya. Jadi gini, kan kalau ngadain acara Zoom kita butuh untuk ngasih link Zoom-nya. Ya. Itu murni cuman karena itu tuh si grup itu. Tujuan itu ya. Cuma itu doang aku bikin gitu ya. Yuk bikin grupnya, nanti share ininya di sini ya gitu. Sama kalau ada pertanyaan ada apa gitu. Nah tapi habis selesai acara grup itu nggak bubar ternyata. Oh, masih betah. Sih nggak tahu ya, orang-orang tuh betah aja gitu di situ. Padahal kayaknya tuh kadang-kadang tuh sepi gitu kan. Kadang-kadang juga kalau teman-teman mau lempar acara boleh gitu. Asal jangan jualan buku ya. karena itu susah ya kalau menurutku. Jadi boleh kalau mau belinya di mana sih? Belinya di mana? Oke, boleh. Tapi transaksi japri ya, jangan supaya kondusif aja ya grupnya. Teman-teman nyaman, karena kan kadang yang jualan cuma itu ya kan. Iya benar. Soalnya kalau ada yang satu jualan pasti rame gitu kan. Gitu. Jadi, walaupun pakai mohon maaf tetap aja nyebelin. Tetap aja jadinya rame gitu. Jadi peraturannya cuma satu sih di grup itu. Kalau bisa jangan jualan. Ya, bener, boleh bener. Tanya belinya di mana, linknya boleh gitu. Tapi mau dan berapa harga japri aja. Jadi lebih bagus bahas soal isi bukunya kayak gimana. Isi bukunya gitu. Tapi tadi belum terjawab nih, orang-orang yang berada aktif di Rembuku tuh dari kalangan apa aja nih? Itu juga ya. Mungkin karena aku tuh juga sebenarnya baru di buku anak. Oke. Ya, jadi sebenarnya aku tuh juga sering kepo ke teman-teman ya, ke teman-teman ilustrator, teman-teman penulis, ke Mas Hadi contohnya. Itu aku kepo. Ini siapa sih gitu kan? Bisa nggak diajak ngobrol? Bisa nggak diajak bikin sesuatu bareng gitu? Nah dari situ memang aku yang istilahnya ambil langkah duluan nih, deketin. Mas Hadi, ini yuk besok ngisi ini yuk, gitu ya. Yuk ngisi di ini. Mau nggak baca buku ini? Terus kita diskusi bareng. Jadi itu sebetulnya cuma kayak gitu aja ya. Aku mencoba untuk mencari. Dan memang sangat terbatas gitu, masih banyak sekali di luar sana yang nggak tersentuh, karena memang aku mainnya kebanyakan di Instagram kan, kayak gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin nggak aktif di Instagram mungkin nggak terdeteksi nggak terdeteksi juga sama aku gitu kan, gitu. Cuman beberapa teman memang kenal akhirnya. Dosen, ada yang dari dosen itu juga kenal. Kemudian ya kayak Mas penulis, terus ya kayak Mas Hadi nemu gitu. Nemu di Instagram, dideketin gitu ya, diajak ngobrol gitu. Ini gimana sih? Jadi sebenarnya tuh cuman aku pengen ini kayak seru nih kalau diajak ngobrol gitu. Gitu. Ini ya, jujur kan saya bisa dibilang ikut banyak
komunitas atau enggak grup-grup. Nah, salah satu komunitas penulis bacaan anak yang terbesar tuh Paberland gitu kan. Nah, kalau di Paberland tuh khusus bacaan anak? Iya, bacaan anak khusus. Itu ada Kang Iwo, Kang Ali Muahir gitu. Nah, kalau di Paberland itu isinya tuh kreator. Jadi mungkin ada isi tips menulis di grup dan di Facebook ya, di Facebook. Terus ada promosi buku tiap hari apa, terus tiap hari Jumat hangat ada pamer karya untuk dibedah. Nah, semacam itu. Nah, tapi kalau di Rembuku yang saya lihat itu benar-benar beda gitu. Karena lebih apa ya namanya, pembahasan istilah kata ini Rembuku ini orang yang suka membahas buku anak. Paberland itu orang yang mengkreasi buku anak. Nah, jadi bisa dibilang Rembuku itu ya kritikus ya kasarnya gitu kan. Tapi nyebelin gak sih Rembuku? Enggak ya? Aku sih senang, maksudnya itu bisa tertangkap gitu ya sama Mas Hadi, bahwa di luar sana itu banyak banget acara temu kreator gitu ya, maksudnya misalnya bincang buku misalnya, taruhlah dari komunitas mana gitu, bincang buku, tapi yang dibincangkan adalah kebanyakan proses kreatifnya penulis gitu. Nah, aku mau mengangkat yang agak beda. Pembaca nih ngomong apa sih tentang buku itu? Maka tadi konsepnya adalah kamu harus baca buku itu, lalu ayo kita ngobrol. Jadi memang Rembuku ini para pembaca ya. Betul, forum pembaca. Meskipun ada Mas Hadi misalnya editor atau kreator, juga ada beberapa ilustrator di situ, ada penulis buku anak juga di situ. Tapi kan mereka pembaca buku. Nah, aku mau itu yang dapat semangat gitu ya. Maksudnya pembaca-pembaca ini merasa apa tentang buku itu gitu. Jadi misalnya kemarin kita bikin Nawila ya, Bareda ya, tentang Bareda. Ada Baredanya gak sih? Ada Bareda, aku nggak mengundang. Ada Baredanya. Itu yang aku kaget dan senang juga sebetulnya. Karena gini, misalnya yang beberapa rembuk buku itu aku memang nggak pernah mengundang. Aku cuman, jadi beberapa kan kalau mau bikin rembuk buku tuh kan biasanya ada pancingan gitu ya. Ada buku ini nih gitu kan. Obrolin yuk. Terus buku ini, jadi ada profil bukunya dulu ya. Buku ini terbit berapa judul, isinya apa, terus tahun berapa terbitnya, ya pokoknya informasi itu. Nah, biasanya yang kayak gitu aku tag penulisnya, karena itu kan memang benar, itu kan informasi ya kan, maksudnya. Nah, tapi ketika ada poster acara, aku nggak mengundang mereka, karena aku pikir ini forum pembaca. Ketika penulisnya datang kayak Mbak Reda kemarin. Kalau saya emang nggak mau datang. ketika kemarin Mbak Reda datang, aku bilang gini, Mbak Reda, aku senang sekali Mbak Reda datang. Tapi aku mau bilang juga ini adalah forum pembaca. Jadi kalau Mbak Reda berkenan hadir, aku senang. Silahkan duduk manis. Silahkan duduk manis. Kita dengarkan teman-teman pembaca ini apa tanggapannya tentang buku itu. Ada pengulas inti atau semuanya? Nah, biasanya ada pengulas inti. Oh, ada pengulas inti. Dan biasanya dia ada presentasinya atau enggak? Ada biasanya ada biasanya pakai presentasi. Biasanya pakai presentasi. Jadi modelnya kalau rembuk buku tuh gitu ya. Jadi ada satu buku misalnya yang ditentuin sama rembuku. Kemudian buku itu disebar ke pengulas inti, biasanya 4 atau 3, minimal 3 lah, 3 atau 4 atau 5. Kemudian mereka dikasih kesempatan ya, waktu Zoom itu mereka dikasih kesempatan untuk memaparkan pengalaman membaca mereka gitu. Jadi sebenarnya pengalaman membaca kalau di yang program rembuk buku ya. Atau teman-teman yang kepo sebenarnya sama buku itu juga boleh, silakan, silakan datang gitu. Cuman memang kita mau yang dapat panggung itu pembacanya, pembaca yang sudah baca buku itu, gitu. Jadi dan itu bebas. Aku selalu bilang itu bebas. Kalian mau bilang buku itu jelek, buku itu nggak serak atau aneh di bagian mana, itu monggo, itu bebas. Ini forum pembaca. Aku bilang gitu. Aku selalu bilang aku tidak mengundang penulis, tapi kalau mereka datang, kalian nggak usah grogi karena aku akan bilang itu dari awal bahwa ini forum pembaca, jadi pembaca bebas menafsirkan. Kalaupun mereka senang ya bilang senang, nggak senang ya bilang. Iya kan, horor ya. Kayak gitu. Kita kan nggak bisa dong menolak juga penulis hadir. Maka aku bilang silakan duduk manis, kita dengarkan teman-teman membaca karena ini forum pembaca. Nah, jadi teman-teman sebenarnya yang saya lihat ya selama berkecimpung di dunia bacaan anak,
kita tuh apa ya namanya ya, perkembangannya tuh lumayan signifikan gitu kan dari 10 tahun kebelakangan ini. Betul. Gitu kan. Mulai dari room to read masuk ke sini, terus sebelum ada room to read tuh kita tuh nulis biasa aja gitu. Makanya bukannya biasa aja sih, ternyata cerita tuh ada strukturnya kayak gitu kan. Dan room to read itu apa ya, memberikan jasa besar banget. Betul. Tentang penulisan picture book di Indonesia. Terus ada Faberland, terus ada Litara, ada Clear-nya Mbak Evelyn, dan semuanya ini kreator yang aku lihat ya. Semuanya ini kreator, penulis, ilustrator, terus atau juga mungkin ada orang-orang pemerintah yang mulai aktif di situ, ada penerbit, semuanya kreator, belum ada pembaca ya. Nah, ketika Rembuku hadir, aku tuh langsung optimis, nah bagus nih ada pembaca yang bisa dibilang tuh ini loh yang tujuan akhir kita berkreasi itu ya buat pembaca gitu kan. Kalau kita cuman berbicara sesama kreator kan kita nggak tahu apa yang pembaca suka, apa yang pembaca yang nggak berterima deh. Iya, jadi ketika ada Rembuku ini, nah saya sih positif thinking ya kali ya. Maksudnya perkembangan bacaan anak di Indonesia sih semoga semakin baik lagi karena pembaca-pembaca di Rembuku ini pembaca-pembaca yang aktif, pembaca-pembaca yang kritis. Itu sih yang saya dapat sih. Apa ada istilah bahasa Depok itu yang burung terbang sesamanya? Bukan bahasa Depok, bahasa apa sih? Pokoknya burung terbang sesamanya. Nah, ternyata kata Mbak Elvira ini Rembuku ini terbentuk secara organik. Jadi istilah kata nih Rembuku ini kayak gula gitu kan. Terus semut-semut kita nih yang memiliki kecenderungan yang sama akhirnya berkumpul di situ. Dan apa ya, manfaatnya besar banget karena kayak saya pernah bilang ke grup Rembuku kalau misalnya ada saya sih contohnya ketika ingin menulis buku gitu kan, di depan jidat saya ini ada Rembuku is watching you gitu kan. Kalau gue nulis buku, tanggapan anak Rembuku gimana ya? Jadi sebenarnya bukan kayak polisi, enggak. Jadi semacam, kita nggak bisa loh nulis buku anak sembarangan, walaupun buku anak dibilang gampang lah, teksnya sedikit, terus nggak dinilai sastra deh. Bahkan ada nganggep bukan sastra gitu kan. Jadi nulisnya jadi asal-asalan, semaunya. Padahal kan nggak kayak gitu. Dan Rembuku hadir untuk itu gitu kan. Jadi jangan macem-macem loh kalau nulis buku anak, enggak. Kasarnya gitu, kasarnya kayak gitu ya. Aku juga bersyukur gitu ya. Teman itu semua hadir natural. Itu dia, keren. Aku nggak pernah ya nyuruh teman-teman tuh kayak gimana atau apa, enggak. Aku tuh juga bisa gini ya. Jadi kadang-kadang ya kalau di grup itu teman-teman tuh nggak tahu jam berapa tuh ngelempar topik apa gitu. Meskipun ditanggepinnya mungkin 2 hari kemudian, tapi tuh mereka masih nyambung gitu loh. Dan apa ya? Pembahasannya itu bisa entah sampai di mana-mana gitu ya. Dan mereka jujur aku pikir karena nggak ada itu ya. Semoga semangat ini menular sih ke teman-teman. Jadi nggak ada rikuhnya. Rikuh tuh kayak kaku. Bukan kaku. Segan gitu. Misalnya sama siapa tuh, dia kan udah tua misalnya, dia udah berpengalaman, dia kan editor penerbit besar misalnya, dia kan dosen. Itu enggak. Teman-teman di sana ada yang ibu-ibu, ada yang apa ya cuman suka aja gitu. Ada yang baru mau gambar, ada yang udah editor, ada yang kayak Mas Hadi juga yang udah banyak berkecimpung. Itu mereka aku lihat tidak merasa segan untuk saling komen, untuk saling sharing pengalamannya gitu. Dan aku mau sebetulnya yang kayak gitu karena aku ikut beberapa juga kelompok gitu. Cuman karena mungkin ada hierarki ya, ada senioritas gitu, kadang nggak jalan gitu. Jadi kadang cuma satu arah. Cuma satu arah. Nah, jadi nggak setara soalnya karena adanya hierarki. Nah itu dia, makanya kan aku bilang susah kalau itu udah jadi ada ketuanya lah, apalah gitu. Jadi kalau mau komentar, ngusulin pendapat takut salah gitu. Bener. Karena mungkin ada dalam tanda kutip beban. Dia sudah menerbitkan sekian, adalah anggota apa misalnya seperti itu. Itu yang aku nggak mau gitu karena
kita kan semua sama-sama pembaca gitu, dan pembaca juga punya background knowledge. Iya benar. Background knowledge masing-masing ya. Kalau pembaca yang juga editor begini, pembaca yang juga kreator begitu, pembaca yang sama anak-anak begitu, pembaca yang anggota komunitas literasi misalnya, itu ya seperti itu gitu. Jadi aku pikir, dan itu nggak ada yang salah dong, ya kan? Itu kan otentik, pengalaman kan? Iya, beda-beda pengalaman betul. membaca seseorang terhadap buku. Betul. Jadi itu sih sebetulnya aku mau. Dan misalnya juga pembaca yang dosen kan beda juga nih. Iya, ya dia kan? pakai teori apa. Teori. Dan ya nggak apa-apa juga, karena itu yang background pengalamannya dia, pemahamannya dia. Betul. Kan disertakan di situ. Nah, aku mau bahas yang lagi tren nih sekarang nih, kan sebagai pembaca buku nih, ada kasus Roald. Aku pengen tahu pendapat Mbak Elvira sendiri soal penyensoran beberapa kata yang ada di dalam novel-novel Roald. Oh iya, buat teman-teman yang belum tahu, jadi beberapa hari belakangan ini di mana sih, di daerah mana? Aku lupa gitu kan. Penerbit Pavin menerbitkan buku Roald dalam versi yang inklusi gitu kasarnya, inklusi atau yang lebih berterima oleh anak-anak zaman sekarang, karena menurut mereka bahasa-bahasa kata-kata yang terdapat di buku-buku Roald itu ada yang rasis, ada yang body shaming, seksis juga ya, dan semacamnya. Jadi ketika Pavin ingin menerbitkan buku itu untuk pembaca buku anak yang zaman sekarang, dia sampai meng-hire orang dari inclusive mind atau apa gitu kan, untuk mengecek apakah ada kata-kata yang sensitif dan harus diganti. Nah, akhirnya diganti dan diprotes oleh banyak orang kayak gitu kan. Menurut Mbak, contoh-contoh yang digantinya nih kayak umpa-lumpa diganti jadi small people, terus diganti lagi jadi small man. Terus small man jadi small people. Small man jadi small people. Terus ada kata-kata ugly-nya akhirnya dihapus kayak gitu. Nah, menurut Mbak Elvira sendiri soal fenomena Roald itu gimana? Ini kemarin juga rame nih di grup Rembuku. Jadi teman-teman juga pada sharing ya, pandangannya mereka masing-masing. Ada yang menarik. Ada satu anggota grup gitu ya, pembaca juga, dia tanya, ini menurutmu, dia tanya ke anaknya gitu ya, yang umur berapa ya? 15 tahun. Oh, 15 tahun ya. Aku lupa. Terus dia bilang gini, ini menurutmu kasar nggak sih gitu kan? Terus jawabannya, enggak kok, ini nggak kasar. Itu Roald yang lama gitu, yang asli maksudnya kayak gitu. Yang sebelum diinklusikan. Nah itu. Jadi, maksudnya contohnya seperti ini, apakah itu benar gitu ya? Maksudnya kita kan juga punya prasangka kepada anak-anak gitu ya. Apakah anak-anak tuh sebodoh itu gitu ya, nggak bisa membedakan bahwa kalau mereka kalau bacaannya tuh mungkin ada yang seksis dan ada yang kasar, apakah mereka akan juga jadi kasar? Itu kan nggak juga gitu ya. Anak-anak anak-anak punya apa ya namanya, bukan filter ya, apa sih? Ya punya kemampuan mereka sendiri gitu ya, untuk bagaimana bersikap dan menjadi seseorang gitu. Aku pikir juga ada beberapa nih teman-teman yang bilang, ya boleh juga sih kalau mau terbit yang seri inklusi, tapi harus ada labelnya bahwa ini sudah diadaptasi. Jadi tetap ada nih Roald yang asli, tapi juga ada nih yang kayak gini kalau misalnya mau versi inklusi gitu ya. Kayak gitu. Nah, itu menarik kan, gitu itu ya. Intinya menarik juga ya kan. Nah, kayak gitu sih kalau aku pribadi ya. Setuju gak penyensoran? Roald itu kan juga bukan saint ya, bukan orang suci gitu. Orang suci. Iya yang harus selalu baik tutur katanya ya enggak. Ya Roald tuh emang kayak gitu. Karyanya ya emang itu ya. Kita membaca Roald dalam zamannya dia. Itu pernah juga loh terjadi di diskusi lupus. Oh iya ya, ada kata-kata kasar ya? Ada tuh kan dulu kita bercanda, bapak lu apa misalnya, atau fisik juga ya, fisik juga misalnya. Wah, aku zaman muda tuh gigi nongkrong kan tuh body shaming banget ya, tapi dulu ketawa-ketawa aja ya. Lu apa sih, ya pokoknya body shaming gitu ya. Misalnya teman saya namanya Emon, Erik Monyong kan. Itu
Tapi body shaming dia banget. nerima banget sih. Oke. Nah, itu di Lupus kemarin pernah dibahas juga. Itu bercandaannya kayaknya nggak masuk ya kalau di anak zaman sekarang gitu. Nah, terus teman-teman pembahas juga dan teman-teman yang mendengarkan juga akhirnya berkesimpulan ya itu dibaca sesuai zamannya ya. Kita lihat aja dulu emang zamannya kayak gitu tuh ternyata. Oh, dulu tuh emang zamannya orang-orang nggak apa-apa ya, nggak pada tersinggung ya kalau ngomong. Itu kalau sekarang kan bully ya. Oh iya, bully ya. Bully kan masuknya. Itu gitu. masuknya bully, verbal ya. Verbal bullying. Jadi emang bergeser, tapi karya sastra kan salah satu fungsinya memang jadi memotret semangat zaman ya. betul. Ya semangat zamannya emang kayak gitu. Ya kalau ke orang tua nih biasanya kan yang khawatir gitu orang tua gitu. Kalau ke orang tua ya kan kamu baca buku ke anak juga nggak cuman bacain doang dong, pasti ngobrol dong. Ya tinggal ngobrol aja. Menurutmu itu gimana? Sekarang bisa nggak sih kita bercanda kayak gitu? Kan jadi bagaimana? daripada disensor, mendingan didiskusikan ya setelah membaca ya. Itu kan. Terus si anak juga tahu bahwa pada suatu masa kita ketika ngobrol tuh kayak gitu loh kata-katanya kayak gitu. Dan mereka bersyukur misalnya kayak gitu ya di zaman nggak ada di zaman sekarang nggak ada kayak gitu. Dulu misalnya jadi dulu orang-orang tuh kalau ngomong pantesan ya dulu misalnya banyak orang yang pengen banget putih, banyak banget orang yang pengen banget kurus. Ya karena mereka dari dulu dibully tentang fisik misalnya kayak gitu. Akhirnya mereka berkesimpulan seperti itu. Kayak gitu kan kita juga nggak bisa dong membuat memukul rata semua anak bakalan juga membuli temannya seperti itu gitu. Ya kan bisa ngobrol kan sama anaknya. Oke. Berarti ya kalau menurut Mbak Elvira ya penyensoran tuh mendingan tidak usah, tapi sertakan aja yang very inklusi gitu ya. Nah, kalau mau ya gitu. Kalau mau misalnya supaya buku itu bisa dibaca anak yang belum bisa diskusi panjang gitu ya. Misalnya ya udah bacain yang itu. Tapi ada nih versi aslinya tuh kayak gitu ya. Jadi si anak juga tahu gitu ya. Soalnya sampai Salman Rushdie, sampai siapa lagi tuh penulis-penulis terkenal yang nggak setuju sama penyensoran. Apa sih namanya penyensoran nggak sih tuh? Penyensoran kan? Iya, sensor. Itu termasuk sensor betul. Nggak setuju terhadap penyensoran tersebut kayak gitu. Terus jadi di rembuku ini bisa pembahasan yang terjadi tuh bisa karena ada sesuatu yang terjadi dulu, akhirnya baru terjadi diskusi kayak sebuah tulisan ya. Aku cerita sedikit. Jadi ada seorang penulis yang berkeluh tentang mana nih sastra anak Indonesia nih gitu kan di salah satu portal berita gitu kan. UTE. Jadi dia si penulis itu menceritakan tentang sastra anak Indonesia yang istilahnya nggak mengalami perkembangan deh, isinya tentang dongeng-dongeng bawang merah bawang putih aja, bawang merah bawang putih mulu gitu kan. Saya tuh baca tuh Mbak dan kesel juga. Ini sebenarnya tahu gak sih, maksudnya berkecimpung di dalam dunia bacaan anak gak sih, kok bisa berkesimpulan kayak gitu. Nah dari situ akhirnya jadi obrolan hangat di rembuku, dan dari obrolan itu akhirnya dibuat acara Zoom kayak gitu ya. Jadi menangkap fenomena gitu ya. Jadi yang tugasku utama itu adalah menangkap kegelisahan gitu ya, menangkap kegelisahan teman-teman nih lagi ngobrolin apa sih. Memang nggak semua bisa tertangkap, tapi aku berusaha gitu ya, berusaha supaya kita saling ngobrol tentang itu. Jadi waktu itu benar ada tuh yang kayak gitu, terus habis itu heboh rame banget di grup tuh, terus kayak susah kan udah. Saya tuh sampai nulis buat bantahannya malam itu juga, kirim ditolak. Dan udah lelah ya, maksudnya dengan WhatsApp juga kadang lelah gitu. Tapi kalau mau ketemuan juga jauh perlu usaha ekstra. Ya udahlah, bersyukur lah ya ada platform itu. Terus ya udahlah, yuk kita bikin acara gitu, bikin acara soal sastra anak ya. Akhirnya ya kita nggak mati-matian langsung mengambil tulisan itu jelek atau gimana, atau tulisan itu salah, enggak. Tapi kita membuka ruang dialog. Jadi kita cari artikel lain atau sumber lain yang bisa, apa sih sebenarnya sastra ini kenapa sih orang-orang tuh kok pada ribut. Oh, mereka tuh sebenarnya bingung sastra anak tuh apa. Yaudah yuk kita ngobrol tentang sastra anak tuh apa sih gitu. Tapi sejujurnya sih saya seneng sih ketika sastra anak jadi obrolan gitu kan. Selama ini kan sastra anak di Indonesia nggak jarang gitu jadi obrolan. Jadi
ketika si dia nulis, walaupun saya nggak setuju sama tulisannya, wah seru nih, gue balas nanti gue balas, nanti akan ada balasan lagi. Betul, nah betul, ketika betul. saling membalas akan terjadi perbincangan, dialog. Kan harapannya gitu. itu ya. Harapannya kayak Harapannya gitu. kan selalu hidup. Maksudnya ngapain kita banyak dan jalan sendiri-sendiri Iya, gitu kalau ya. anteng kayak hidup kan nggak anteng ya. Iya. Ya misalnya jualan buku lancar-lancar aja ya enak sih Iya. gitu kan. Cuman kan kita harus menambah nilai, menambah apa ya? Menambah pengetahuan, menambah dialog supaya sebenarnya tujuannya supaya yuk kita duduk bareng, yuk kita ngobrol bareng gitu. Jadi pas acara itu ya, itu bentuknya beda juga. Itu bukan baca satu buku bareng tapi bahas satu isu bareng gitu ya di Rembuku tentang definisi sastra tentang anak. definisi sastra anak ya waktu itu. Harapanku sih ada yang bakalan dibahas lainnya. Ya nantilah apa fenomena yang bisa kita tangkap gitu. Apa namanya? Jadi memang aku pribadi selain publish via Instagram dan lain-lain juga aku menghubungi teman-teman yang biasanya juga concern di situ gitu loh. Ya misalnya dari perpustakaan siapa ya wakilnya gitu. Oh, jadi semua kalangan ya. Betul, dari kreator siapa ya, dari dosen nih belum ada nih gitu. Dari penerbit siapa ya, dari ibu-ibu siapa ya gitu. Biasanya maksudnya aku juga berusaha mendekat gitu ya. Yuk ngobrol, mau nggak ngobrol ini gitu. Datang yuk di acara itu. Memang itu sangat kadang melelahkan gitu ya. Tapi aku pikir nggak apa-apa lah. Aku agak berat di situ gitu ya. Maksudnya ngejapri gitu. Kadang kan energi ya. Energi. Kadang kan ada tuh kita bikin acara, terus ya udah acaranya terserah deh siapa aja yang mau datang. Tapi kan kadang nggak nyampe dan diskusinya tuh nggak seru. Nggak enak. Betul. Aku mau memang acaranya itu kalau bisa teman-teman juga ambil bagian di situ. Dalam diskusi. Jadi buat teman-teman yang concern sama masalah sastra anak, bacaan anak, atau mulai tertarik untuk mendalami bacaan anak di Indonesia, boleh tuh gabung di grup WhatsApp Rembuku gitu ya. Atau kalau ada acara di Instagram itu @rembuku ya. Iya, @rembuku. Nah, saya jamin saya juga orang baru kan di Rembuku kan. Jadi banyak banget info-info menarik. Kalau kita kreator nih banyak banget manfaat yang saya dapat ya, khususnya ketika ingin menulis sebuah buku. Bukan berarti Rembuku itu kayak polisi Nazi yang mengatur-ngatur, enggak. Rembuku nyenengin gitu kan. Itu menurut saya nyenengin karena banyak banget informasi bermanfaat tentang bacaan buku anak, tentang perkembangan psikologi anak, terus teori. Kadang-kadang juga membahas tentang pendidikan Charlotte Mason. Apalagi sih aku lupa, Waldorf, Montessori dan semacamnya. Jadi sebenarnya Rembuku itu bahas banyak hal kayak juga gitu ya. Pengalaman otentik pembaca buku. Pengalaman otentik membaca buku. Okay. Jadi ya maksudnya nggak selalu yang ada teorinya ya. Cuman anakku kok nggak suka ya buku ini misalnya. Kadang-kadang yang saya tangkap sih celutukan dari member itu juga menarik buat dipikirin. Betul. Contohnya gini, kayak komentarnya Mbak Zulfa, salah satu member Rembuku ya di grup Rembuku, soal bacaan anak zaman dulu. Waktu itu Pak Aman ya, almarhum Aman Datuk Majo Indo. Pak Janggut gitu kan. Dan perspektif Mbak Zulfa tuh bagus banget. Zaman dulu buku anak tapi tokonya kakek-kakek gitu kan. Terus saya langsung refer sama buku-bukunya Pak Raden kan. Kayak pedagang peci kecurian, tokonya orang dewasa, pedagang peci. Terus 1000 kucing untuk kakek-kakek juga, sama nenek-nenek juga. Tapi itu buku anak. Nah, saya nggak bayangin zaman dulu tuh kayak menarik banget ya, buku anak tuh luas banget. Tokohnya nggak cuma anak, tapi kakek-kakek, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang kuali panjang ya, siapa punya kuali panjang itu kan ibu-ibu gitu kan. Ibu-ibu muda baru nikah nyari kuali supaya bisa masak ikan. Dan itu buku anak. Nah, itulah yang saya nganggep ternyata celetukan Mbak Zulfa itu membuat saya sadar, oh di penulisan buku anak zaman sekarang kayak jarang deh buku anak yang tokohnya orang tua gitu. Jadi kadang kan pokoknya yang penting tokohnya anak gitu ya. Anak supaya anak bisa relate. Iya, relate gitu ya, ternyata relate dekat. Ternyata nggak kayak gitu. Padahal nggak juga loh, yang buku Paradim tuh digemari banget loh. Oh gitu ya. Iya, kalau anakku pribadi dan beberapa teman. Dua-duanya. Itu dia
ya itu kan nggak ada tokoh anaknya ya. Ya ada yang kucing-kucing ya itu ya. Kucing ya. yang Yang tapi lomba-lomba. yang peci itu dia juga enjoy dan itu nggak berwarna, ya kan? Iya itu putih. Itu terbitan Nura. tidak perlu penuh warna juga loh, ternyata kekuatan cerita tuh juga. Ih, kan kami nerbitin itu minta izin dulu apa sih yang diinginin sama Pak Raden, ternyata dia nggak mau diwarnain gitu kan. Saya sih langsung percaya keinginan Pak Raden pasti ada ininya ya, ada maksudnya. Soalnya kan Pak Raden itu pendongeng, penulis juga, ilustrator juga. Iya. Gila, siapa sih yang bisa kayak gitu semua gitu kan. Nah ketika Pak Raden ngomong nggak, dari kakaknya sih, dari anggota keluarganya yang bilang dia tidak ingin diwarna gitu. Dan ternyata berhasil, anak-anak nggak peduli sama warna, tapi mereka peduli sama cerita ternyata. Kayak gitu. Ya, nah kayak gitu yang deh. kayak gitu yang maksudnya teman-teman itu berharga gitu ya, pengalaman celetukan tadi. Iya, celetukan itu ternyata bisa memperkaya wawasan kita soal bacaan anak khususnya. Tapi emang nggak semua kreator kayak Mas Hadi juga ya. Jadi apaan tuh? maksudnya yang mau mendengar gitu ya. Kadang-kadang kan juga udah gue nggak peduli lah. Waduh, jangan sampai deh gitu lah. Kayak gitu ya. Itu monggo saja. Soalnya ada yang ketika ngerasa udah penuh nggak bisa terisi lagi kan, kayak gitu kan. Itu banyak juga. Ya itu monggo aja juga. Monggo juga sih. Nggak apa-apa juga gitu kan. Yang penting itu tadi sih ya, ini adalah ruang terbuka, ruang diskusi untuk para pembaca, dan karena itu tadi ya belum banyak nih belum banyak yang ngangkat komunitas para pembaca buku yang membahas buku anak. Kalau di komunitas fantasi udah ada ya, PNFI ya, pembaca novel fantasi Indonesia, terus thriller juga udah ada. Nah sekarang alhamdulillah ada buku yang membahas tentang buku anak gitu, yang diisi oleh para pembaca buku. Event terdekat yang mau diadain sama acara buku apa? Ada nggak? Ini menarik juga event terdekatnya. Ini juga dari kegelisahan teman-teman gara-gara waktu itu pada share buku-buku lawas gitu ya, buku-buku lama mereka gitu kan. Terus buku anak tapi buku lama gitu ya. Buku anaknya di tahun berapa waktu itu kan, terus pada bingung. Ada yang bilang ada salah satu teman juga bilang, wah buku klasik nih gitu. Terus saya nyentil, emang buku lawas itu bener. Emang buku lawas tuh selalu klasik kan? Nggak juga gitu. Buku lawas itu kan yang diterbitin lama aja gitu. Jadi banyak pemahaman yang udah ada di sini dibongkar dan dapat makna baru kayak klasik gitu kan. Ternyata dari Mbak Elvira sendiri, oh iya ya, klasik itu bukan berarti tua, tapi klasik itu akhirnya ada asal katanya gitu kan. Itu juga jadi pembahasan. Klasik itu berasal dari asal kata inilah, berkelas. Terus ya ternyata nggak lekang dimakan zaman kan, kasarnya gitu, bukan cuman tua doang. Nah makanya dengan diskusi itu nggak bisa kita capai kalau sendirian kan, Mas Hadi. Nggak bisa. Jadi banyak orang. Dan harus teman egaliter ketika kita merasa setara. Bisa keluar. Betul. Bisa ngobrol itu. Nah, jadi eventnya itu tuh. Jadi nanti bukan buku klasik tapi buku lawas. Nah, itu juga teman-teman bingung, buku lawas nih tahun berapa gitu kan? Lawas saya sama lawasmu kan beda gitu ya. Kita makhluk lawas. Anak-anak yang ngomongin buku lawas tahun 2000-an menurut mereka juga lawas. Orang sekarang tahun 2022 ya nggak? Oh iya ya. 90-an dulu lawas ya, misalnya 98, 97. Tapi kan menurut kita ya enggak juga, karena kita hidup di situ. Lawas tiap mana. Nah, akhirnya karena usul dari teman-teman juga, akhirnya kita nggak cuma ngomongin buku lawas, tapi kita nentuin tahunnya. Oh, itu lebih clear ya? Nah, lebih clear gitu. Jadi tahun sekian sampai sekian gitu. Udah ketemu belum tahunnya berapa? Oh, udah. Jadi kemarin aku sempat konsultasi juga sama teman-teman yang memang mengumpulkan buku-buku lama, yang juga belajar sastra Indonesia. Terus buku anak itu kan nggak ada nih ya pembabakannya gitu ya. Kalau sastra Indonesia nih kan udah ada nih Penjaga Baru, Angkatan 45, 66 Penjaga Lama. Gitu akhirnya nggak ada ya? Belum ada. Mau kita bikin? Kita angkatan RTR, angkatan Litara, angkatan Waverland bisa ya? Itu
bisa juga nanti dimasukin. Makanya aku harap menarik, sih diskusi kita yang besok ini jadi pemancing gitu ya. Gitu. Jadi akhirnya ngikutin aja di tahun 70 sampai 90-an. Itu kita mau bilang itu angkatan Orde Baru. Di sana ada banyak, misalnya angkatan buku Inpres, tapi kan yang di tahun 70 sampai 90 nggak cuma buku Inpres. Nanti ada buku tapi banyak tuh terbitan tahun 70-an. Banyak, salah satunya Inpres, terus ini Balai bocoran Pustaka? Bocoran. Enggak 70 90. Ya Balai Pustaka mungkin beberapa ya. Sebelum merdeka. Iya. Nah, ini juga kenapa dipilihnya 70 sampai 90? Karena di tahun Balai Pustaka nanti teman-teman kesulitan untuk cari bukunya. Jadi nggak apa-apa deh, kita mulai dari yang teman-teman punya. Makanya sebelum bikin acara sebenarnya aku survei. Teman-teman punyanya buku lawas dari tahun berapa? Dijawablah tahun 80-an nih, 90-an nih, 70 paling tua. Oke. Berarti kita ambil dari yang teman-teman, karena aku nggak mau bikin acara tapi teman-temannya nggak bisa. Tahu, nggak paham. Dan teman-temannya nggak bawa buku gitu loh. Karena yang acara besok ini adalah kita nggak ngebaca buku sama, tapi kita membaca buku dalam tema sama. Temanya adalah buku yang terbit tahun 70 sampai 90. Sampai 90. Buku anak lawas buku anak. Nah, dari situ mungkin harapanku kita bisa bikin kayak apa ya? Rumusan, tahun 70 sampai 90 tuh siapa aja sih yang terbit? Oh, Inpres. Oh, ternyata Balai Pustaka nerbitin. Oh, ternyata ada yang mandiri nih kayak Arswendo, kayak Lupus bahkan. Arswendo itu ya? Nerbitin. Mandiri? Enggak ya? Enggak, maksudnya mandiri tuh enggak ikut Inpres maksudku. Oh, gitu. Oke. Inpres kan pemerintah. Pemerintah. Nah, siapa tahu juga nanti dari diskusi itu bisa ada kesimpulan. Oh, ternyata kalau Inpres tuh bukunya ini ya temanya gitu. Oh, kalau ya asik ya. Nah, harapanku kayak gitu makanya. Ya, jadi apa ya? Kita jangan ngerasa kayak saya sih, contohnya saya ngerasa apa sih buku anak berkembang. Siapa tuh pas tahun-tahun 70 lebih hebat dari sekarang gitu. Makanya. Oh iya, itu juga siapa tuh sekarang malah mundur kasarnya nah, gitu. Itu jadi kenapa yang aku pilih Indonesia juga supaya kita juga nggak lupa gitu ya ke belakang tuh kita gimana. Karena ada banyak banget pengarang-pengarang juga yang dihilangkan namanya gitu. Ada loh. Oh, ada buku anak. Buku anak. Alasannya? Karena alasan politik. Karena tahun 6 ideologi. Iya, karena ideologi dan politik itu kan dihilangkan kayak Ibu Rukiah S. Kertapati. Oh. Itu dihilangkan, dia nulis buku anak, Mas, banyak. Aduh, aku pengen tahu sih. Buku anaknya yang terbit dari penerbit, boleh nggak nyebut? Boleh. Dari penerbit Ultimus itu Pak Supi. Oh, Ultimus terbit buku anak? Punya Rukiah S. Kertapati, itu menarik. Makanya itu menarik. Nah, hal-hal yang kayak gini yang aku harap, kita kadang mengglorify gitu ya buku-buku dari luar. Iya. Ya kan? Benar. Saya juga. Iya, nggak apa-apa kalau bukunya itu memang bagus gitu. Dan itu penting juga untuk membuka cakrawala kita, karena kita ibaratnya ya butuh lah asupan itu juga gitu. Cuman kita juga jangan lupa sama yang belakang. Betul. Jadi selama ini saya kan keluar mulu kan kayak Shel Silverstein lah, terus Harvey Tullet, terus Eric Carle, siapa lagi sih? Banyak deh. Nah, ketika di Rembuku bahas soal Amin Datuk Maduinjo, Maju Indo gitu kan, saya langsung ketampar, anjrit gitu kasarnya gitu ya, maaf ya maksudnya. Kok saya lebih peduli sama buku-buku luar, penulis-penulis luar, sedangkan kita punya penulis Indonesia buku tahun sebelum merdeka gitu kan. Jadi mulai dari saat itu saya pengen banget tentang mempelajari tentang sastra anak klasik di Indonesia, dan ternyata banyak ya hal yang menarik. Ternyata ada. Jadi ya itu juga usaha untuk apa ya, untuk merangkul sama ya melihat ke belakang lah gitu ya. Biar ya nggak apa-apa kita dapat dari luar, itu nggak apa-apa banget gitu. Cuman kita identitas kita Indonesia tuh apa sih? Jadi kita nggak cuman ngomong gini loh, sastra anak di Indonesia itu cuma berkembang sekarang gitu. Iya, bener. Dulu tuh nggak berkembang. Ternyata dulu banyak. Itu beneran apa enggak? Iya, gitu bener. Mungkin dulu berkembang tapi namanya Inpres misal, ya nggak apa-apa juga. Tapi kan kita punya data itu. Atau nggak mungkin ada grafik, mungkin tahun-tahun segini tuh. Gitu belum kan. ada yang bahas ya. Ya mungkin kita juga kalau di Rembuku juga nggak mungkin sih bisa ngegarap, tapi at least kita gitu kan nggak peduli gitu. Harus peduli, oke. Ya kan, orang kita pembaca, kita ngomongnya pembaca buku anak Indonesia. Indonesia yang mana? Indonesia kapan? Tahun berapa gitu kan, nggak juga. Tapi harapan
harapan Mbak Elvira nih dengan adanya Rembuku ini bagi perkembangan bacaan anak di Indonesia itu apa aja sih? Harapanku ya, yaitu tadi sih, jadi pembaca-pembaca ini juga nggak takut bersuara. Yang jelas itu, jadi jangan mau juga cuma disuruh beli buku, tapi kita juga harus bisa kasih input tanggapan kita, dan itu nggak ada yang salah. Kita pembaca buku, kita merdeka gitu ya. Jadi aku maunya sih itu sih, lebih banyak pembaca yang lebih kritis menanggapi gitu ya, supaya, karena menurutku dan seharusnya di ekosistem buku anak itu sangat membantu gitu, sangat membantu penulis, membantu penerbit, supaya mereka bisa meningkatkan kualitas gitu. Gitu ya, jadi mungkin juga buat penerbit juga nih gitu kan. Tadi kan sebenarnya kritiknya kepada penjual buku ya, jangan hanya promosi gitu. Nah, mungkin penerbit-penerbit buku anak juga bisa melakukan hal sama. Jadi jangan hanya promosi yang digencarkan, tapi juga edukasi tentang buku anak kayak gitu ya. Jadi bukan hanya kelebihan-kelebihan tentang apa tadi? Kelebihan-kelebihan bukunya. Lebih berwarna, terus bisa mempererat hubungan orang tua dan anak. Kalau penerbit atau kreator mungkin nggak apa-apa juga sih, nggak harus edukasi gitu ya. Cuman yang penting mereka mau menerima kritik. Oke, oh gitu. Ya nggak sih, maksudnya ya, benar. kan susah juga kalau mereka harus mengedukasi atau apa. Jadi ya nggak apa-apa. Yang penting kalau bisa sih didengar gitu ya, yang kayak gitu-gitu. Karena aku pikir juga sangat bermanfaat. Soalnya kan perkembangan buku anak Indonesia tuh banyak pihak ya. Iya, penulis, ilustrator, penerbit, pemerintah, pembaca, orang tua, pegiat literasi, ada anak-anak juga di situ. Anak-anak, pustakawan. Pustakawan, guru, ya, guru, sekolah, betul. Oke deh teman-teman, kayaknya kita cukupkan aja obrolan podcast Nura kali ini tentang Rembuku dan tentang pembahasan bacaan buku anak. Oke, terima kasih yang sudah mendengarkan. Sampai jumpa di